Dan saya sekarang bersama bapak-bapak yang ada di sini mau ambil buah yang ada di dalam, tapi harus naik motor ini. Pak, dapat lagi. Baby bunga tuh, Ren. Ya mau lah Pak. Mau, kulitnya aja ya. Ditanya itu. Nah, kulit. Oh. Kecil banget ya ternyata bentuknya. Teksturnya tuh apa ya, agak berlendir. Kalau sudah sampai di Krui, kurang lengkap rasanya kalau kita belum nyobain surfing di sini. Berada di ujung selatan Pulau Sumatera, Kabupaten Pesisir Barat memiliki kekayaan alam berlimpah. Luas hutan produksi yang mencapai lebih dari 60% wilayahnya menjadi bukti nyata. Hasil hutan menjadi penopang perekonomian warganya. Selain tanaman damar sebagai komoditas utama, sebagian warganya bergantung pada buah durian. Salah satunya di Pekon, Kota Karang. Warga Kota Karang biasa memanen durian secara berkelompok. Selain untuk mempercepat waktu, petani di sini bisa saling membantu saat ada masalah di perjalanan. Karena medannya cukup tinggi, jadi saya nggak kuat nanjak, dibantuin sama bapak-bapaknya. Perjalanan menuju lokasi panen tidaklah mudah. Kondisi jalan yang licin dan berlumpur membuat motor standar susah melewatinya. Untuk menyiasatinya, warga memasang rantai pada ban motor. Tujuannya untuk menambah daya cengkram ban. Aduh, ini medannya semakin ke atas sepertinya semakin sulit. Jalanannya mulai berlumpur. Sepertinya untuk mempersingkat waktu saya harus dibonceng aja kali ya sama bapaknya. Setelah berkendara hampir 1 jam, kami sampai di lokasi panen durian. Akhirnya sampai juga setelah melewati jalanan berlumpur, tapi bapaknya keren banget, bisa nanjak-nanjak. Dan ini lokasi duriannya, pohonnya mana Pak? Sebelah mana? Depan sana ya? Di sini, warga memanen durian dengan cara menunggu durian jatuh. Dengan kata lain, mereka hanya mengambil durian yang benar-benar matang pohon. Ini kita kayak lagi nyari harta karun dalam semak-semak ya. Tidak terlihat jatuhnya di sebelah mana. Ada Kak? Ada. Wow! Kita dapat 1. Emang sengaja nyarinya yang jatuh-jatuh karena pohonnya susah untuk dipanjat ya Pak? Susah. Ini ada lagi. Pak, dapat lagi. Wow, dapat 3. Ini kayaknya yang paling dekat sama pohon ya Pak? Iya. Ini kan ya? Pohonnya ini. Loh. Pohon. Ngeri-ngeri juga nih kita ada di bawah pohonnya. Enggak juga tahannya tuh kebanyakan yang ke arah sana. Ini kita masukin, tajam. Kita masukin dulu ya Pak? Ya. Bapak, ini udah aman belum? Belum. Manusia telah mengonsumsi durian sejak 1300 tahun lalu.
Buah beraroma khas ini mengandung nutrisi yang tinggi, antara lain vitamin A, vitamin C, dan kalium. Memasuki masa panen, satu pohon durian menghasilkan puluhan hingga ratusan buah. Baby bunga durian. Ya mau lah Pak. Mau, kulitnya aja ya? Tanya itu. Nah, kulitnya. Aduh, tajam dong. Wah, istirahat kita. Istirahat dulu. Oke, siap. Oh, istirahat dulu. Kita makan durian dulu. Pak, buka semua aja, Pak. Oh, tebel nih Pak dagingnya. Mantap, mantap duriannya. Mantap. Saya nggak sabar mau cobain. Pak, ini manis banget. Mantap ya. Ini baru durian pertama yang saya buka, tapi rasanya udah mantap. Ini karena durian lokal, jadi sebenarnya bentuknya lebih kecil, tapi rasanya nggak kalah jauh. Mantap. Rasanya pengen saya habisin semua duriannya. Durian yang sudah dipanen biasanya langsung dibawa ke pengepul untuk dijual. Nah, biasanya kalau sore hari itu di Waitimbul, ibu-ibunya suka bikin kue tradisional, yaitu selimpo. Dan saya sekarang mau bantuin ibu-ibunya untuk masak. Boleh kan, Bu? Boleh. Nyelimpo adalah gotong royong dalam pembuatan kue tradisional. Tradisi ini biasanya dilakukan di sela-sela hajatan besar salah satu warga kampung. Jadi pisangnya ini dikupas dulu, terus langsung dicampurin sama durennya untuk adonan ya, Bu ya? Iya, adonannya. Nah, jadi ini dia nih ketan yang sudah direndam selama 1 malam, dan ini merupakan salah satu bahan utama pembuatan selimpo. Proses perendaman bertujuan agar biji-biji beras menyerap kelembaban dengan sempurna, sehingga bisa matang merata dan lebih pulen. Semakin lama direndam, makin lengket pula tekstur beras ketan. Ternyata ini adonannya kita campurkan atau diremek-remek kalau kata ibunya pakai gelas ini. Jadi alasan kenapa ini campurannya harus pakai gula merah supaya warnanya lebih menarik, terus manisnya juga beda dibandingkan dengan gula pasir. Oh iya, kelapanya. Wah, jangan sampai ketinggalan nih kelapa. Adonannya sudah selesai, tinggal kita bungkus. Bungkusnya pakai apa, Bu? Ini pakai daun rili. Oh, ini daun rile. Iya. Jadi daun rile ini yang sengaja dipakai untuk membungkus supaya katanya sih mengandung antibakteri. Jadi dibentuk seperti kerucut, terus ujungnya ini nggak boleh bolong, kalau nggak nanti dia keluar-keluar dari bolongan ini. Proses memasak selimpo membutuhkan waktu hampir 1 jam. Wah, sudah matang. Ini langsung dibuka aja ya, Bu? Taruh di piring. Wah, warnanya cantik. Saya cobain ya, Bu? Ya. Panas. Jadi semua campurannya tadi ini udah ngeblend dengan sempurna. Mulai dari duren, kelapanya juga berasa, manisnya juga apalagi. Jadi selimpo bungking ini
memang biasanya dibuat kalau ada acara adat atau tradisi. Tapi bisa juga dijadikan cemilan sore kayak kita gini ya Bu ya. Enak kan Bu? Enak. Ini saya makan satu aja udah kenyang banget rasanya. Karena terbuat dari ketan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi di Krui ini memang banyak sekali. Dan saat ini saya ingin mencari sumber protein yang ada di sungai. Warga Krui masih memanfaatkan sapi sebagai salah satu alat transportasi. Karena sebentar lagi kita mau masuk sungai, jadi bapaknya harus turun. Saya jadi mengambil alih si Bujil ini. Aduh, ini kalau saya salah, wah Bujil ngamuk. Mulai masuk. Akhirnya saya sampai di tempat tujuan. Kita turun semua ya Ibu. Kita turun. Makasih ya Pak. Jadi bapaknya ini mau ngelanjutin ngambilin pasir di sini. Kalau kita mau mencari ikan. Spesies ikan di sini hanya ada satu jenis, yaitu iwak lekok atau ikan lengket. Sekarang sudah sampai di sungainya. Saya ingin mencari iwak lekok. Dan katanya sih nempel-nempel di batu gitu. Jadi harus pakai alat yang cukup unik dari Krui. Kayak apa sih Bang alatnya? Ini ya? Raas. Ini namanya raas? Iya. Gimana tuh cara penggunaannya? Ditembak-tembakin aja di air. Ditembak-tembakin? Iya. Gini ya? Iya. Gini? Jaring. Oh iya, jadi ada karetnya. Iya. Rawan banget ya ternyata. Saya yang kaget. Mencari iwak lekok harus di sungai berair jernih, sebab kalau airnya keruh, jarak pandang menjadi pendek dan menyulitkan mencari ikan. Jadi ini kondisi airnya cukup jernih, jadi kelihatan biasanya. Tapi kita tetap harus fokus dan juga jeli, karena ikannya itu warnanya menyerupai batu. Salah. Saya kira udah dapat ikan ya, ternyata bukan. Biasanya, warga lokal mencari ikan saat pulang berkebun atau saat beraktivitas di sungai. Mana nih, dapat nih, dapat. Wah, dapat. Kita dapat ikannya. Wah, kecil banget ya ternyata bentuknya. Iwak lekok ini. Bentuknya kecil banget. Mana tadi? Wah, hampir aja saya kehilangan dia. Dapat lagi. Ya, dia udah lemas nih. Jadi ini teksturnya tuh apa ya? Agak berlendir. Terus bawahnya juga kayak ada lubang. Ternyata ini tuh tempat dia merekatkan diri ke batu. Jadi walaupun arusnya deras, karena dia bisa merekat di batu, jadi dia nggak akan kemana-mana. Dapetin. Woi, dapet tuh. Mana lihat. Oh. Tapi ini lebih kecil lagi ya. Iya, Pak. Pakai jaring saya baru berhasil dapat. Lagi nih. Mana Bu? Dapat nih. Nah, ini cukup unik nih tempat naruh ikannya, namanya unjuk. Unjuk ya deh ya. Unjuk, dan ini terbuat dari rotan yang sedikit dianyam terus dibentuk seperti ini. Jadi ikannya tinggal dimasukin aja. Habis ini kita mau mulai mengolah iwak lekoknya.
Petualang. Jadi ini iwak lekoknya mau kita cuci dulu sebelum dimasak. Tapi nanti ini nggak perlu dipotong-potong ternyata. Dipercaya bisa menambah rasa masakan, warga mengolah iwak lekok tanpa membersihkan isi perutnya. Dan iwak lekok ini mau dimasak peros masin. Peros masin itu peros artinya asam dan masin itu artinya asin. Jadi bakal ketahuan nih rasanya pasti asam, asin, terus ada cabai, berarti ada pedasnya juga. Wow. Peros masin, olahan masakan yang berbahan dasar ikan dan dimasak seperti gulai. Hanya saja, peros masin ini tidak menggunakan santan. Jadi yang memberikan rasa asamnya itu ternyata ini dia, belimbing wuluh. Memasak peros masin tidak sulit. Pertama, buat bumbunya terlebih dahulu. Agak ngeri-ngeri juga nih Bu, saya kupas. Saya bantu ngulek aja boleh nggak Bu? Boleh nih. Jangan diam Bu. Bu ini kayaknya udah halus ya Bu ya? Ya udah itu udah. Wah, Kalau ke alusan nggak enak pula dia. oh gitu. Ini Pep, ini dimamarin aja. Semangat. Nah, oke. Sekarang siap kita oseng-oseng. Bumbu semua sudah dimasukkan. Saya pikir tadi nunggu airnya mendidih dulu baru dimasukin bumbu, ternyata air sekaligus semua bumbunya dimasukin. Baru kita tunggu sampai mendidih. Abis ikan leko udah nunggu selesai. Mendidih, baru diituin spanglunya, daun Daun spanglu. Iya, daun spanglu. Jadi Daun spanglu itu bikin aroma makin enak. bikin enak dimakan. Terus ada khasiatnya juga. Oh, apa tuh Itu khasiatnya? kalau kita lagi sariawan, panas dalam. Saya mau langsung cobain nih Bu. Ya. Rasanya iwak leko. Mantap. Mantap Bu. Iya ada pahitnya. Ada pahitnya. Ada pahit yang bikin khas dari makanan ini ya Bu ya. Leko itu. Terus menambah cita rasa asam juga karena tadi dikasih bumbu. Belimbing wuluh. Ini secara tekstur juga lembut banget ya Bu. Lembut dan juga apa licin-licinnya kayak belut ya Bu. Iya kan? Iya. Ikuti jejak saya, jejak Jejak petualang. Sebagian masyarakat pesisir barat bergantung hidup dari tanaman damar. Krui di pesisir barat ini terkenal memiliki harta karun. Dan saya bersama Bang Hussein dan juga Bang Dodi ini ingin mencari harta karun itu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini saya nggak nyampe nih Bang, belakang-belakang. Orang 3 atau 4 orang baru nyampai. Jadi pohon damar itu memang biasanya ada segitiga-segitiga untuk mengeluarkan getahnya dan bisa untuk pijakan kaki ya Bang ya. Kalau misalnya mau ngambil getahnya ke atas. Budidaya damar memerlukan waktu yang lama. Setelah berusia di atas 20 tahun, damar baru bisa dipanen getahnya. Ini kalau sebesar ini udah berapa tahun nih Bang? Ini nggak kurang dari 150 tahun, bisa lebih. Jadi sebelum kita manjat, kita harus pakai alit atau ambon supaya lebih safety. Alit terbuat dari tali rotan yang dianyam sedemikian rupa dengan panjang sekitar 2 meter. Alit diikatkan pada pohon damar sebagai sandaran pemanen atau sebagai tali penyangga untuk memanjat pohon damar. Nah ini dia nih, tembilung. Jadi ini untuk mengambil getahnya supaya tidak jatuh-jatuhan ya Bang ya. Selain ukuran pohon yang lebih besar, talinya nggak bisa yang kecil-kecil, pendek. Jadi dia menopangnya lebih enak.
Akhirnya nih saya sudah mendapatkan tempat yang nyaman supaya kita ngambilnya juga tenang. Ini kalau yang nggak terbiasa kayak abang-abangnya, saya udah pegel. Kakinya harus nahan karena kaki itu nahannya paling kuat ya Bang ya? Iyalah, tumpuan di kaki. Tumpuan di kaki. Ada yang masih lengket. Tuh bentuknya kalau yang udah mengeras itu biasanya udah berapa lama Bang? Udah 1 bulan. 1 bulan udah mengeras. Tapi kalau masih lengket gini biasanya baru 2 minggu. Waktu terbaik untuk panen getah damar mata kucing ini biasanya pada musim kemarau. Dan katanya kalau musim kemarau itu kan dapet cahayanya lebih banyak dibandingkan musim hujan. Kehidupan penduduk pesisir Krui banyak bergantung pada keberadaan repong damar atau sebidang lahan kering yang ditumbuhi beraneka ragam jenis tanaman produktif. Jadi kenapa disebut damar mata kucing? Karena bentuknya itu seperti kristal, terus kalau kena cahaya dia bisa bersinar seperti mata kucing. Kebetulan saya juga pecinta kucing, jadi saya tahu banget. Iya Bang ya. Setiap takik pada pohon damar menghasilkan getah sekitar 1/4 kilogram. Setelah kita ambil getah damar mata kucing ini, harus dibikin luka baru lagi seperti ini supaya bisa menghasilkan getah yang baru sekitar sebulan sampai 2 bulan lagi. Damar mata kucing telah menjadi ikon dari Kabupaten Pesisir Barat. Selain getahnya, pohon damar juga dimanfaatkan masyarakat untuk dijadikan bahan bangunan dan peralatan rumah tangga. Jadi getah damar mata kucing ini selain biasanya dijual oleh masyarakat sekitar, tapi bisa juga digunakan untuk kerajinan. Kira-kira fungsinya untuk apa ya? Saya juga penasaran. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngeri-ngeri, sedep. Jadi ini dia. Getah damar mata kucing ini dimanfaatkan sebagai pernis kesenian. Pernis bisa melindungi media kayu dari efek panas, hujan, maupun serangan serangga. Dan kualitas getah damar mata kucing ini sudah yang terbaik karena paling bening, kuat juga, terus serat-serat kayunya ini jadi tertutup dan jadi lebih mengkilat. Permainan tradisional namanya tarik takung. Nah, takung itu adalah ini, pelepah pinang. Jadi nanti ada yang narik dari ujungnya, terus ada juga yang duduk di sini, barulah ditarik sampai ke ujung. Siapa yang sampai ke finish duluan, dialah pemenangnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. 3. Ternyata berat juga ya adanya. Aduh, saya udah ketinggalan nih. Piranti utama permainan tarik takung adalah takung atau pelepah pinang. Biasanya tarik takung ini dimainkan di sawah-sawah yang berlumpur. Tapi kalau di Krui bedanya di pinggir pantai, tapi tetap cukup basah tanahnya. Jadi lumayan susah juga nariknya, berat. Permainan tarik takung merangsang anak untuk aktif bergerak dan berkomunikasi dengan temannya. Permainan tradisional ini biasanya dilakukan oleh warga yang tinggal di pinggir hutan karena mudah mencari pelepah pinang. Sekarang kita gantian ya. Gantian. Yang tadi narik sekarang duduk. Ayo.
Tadi saya aja hampir jatuh-jatuhan, tapi seru banget bersama adik-adik yang ada di pesisir barat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya masih berlanjut. Kabupaten Pesisir Barat memiliki garis pantai sepanjang 210 km yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kalau sudah sampai di Krui, kurang lengkap rasanya kalau kita belum nyobain surfing di sini. Dan Pantai Labuan Jukung, ombaknya memang terkenal sangat pas kalau kita melakukan olahraga ini. Surfing adalah olahraga menggunakan papan untuk bermanuver di atas ombak. Untuk berselancar, saya harus berenang terlebih dahulu ke tengah pantai sambil membawa papan seluncur. Saat gelombang yang cukup besar datang dari arah laut, saya harus berdiri di atas papan seluncur dan menjaga keseimbangan. Untuk surfing, papan yang digunakan berbeda-beda. Kalau saya menggunakan longboard atau disebut juga Malibu board. Ukurannya sekitar 8 hingga 14 kaki. Papan jenis ini sangat dianjurkan bagi pemula karena longboard lebih stabil dan relatif mudah dikendalikan. Belajar olahraga surfing tidak cukup dilakukan sekali atau 2 kali, tapi harus berlatih terus-menerus. Dan saya beruntung sekali nih bisa latihan di Krui Pesisir Barat bersama teman-teman yang ada di sini. Mereka semua udah jago-jago banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang kita mau cari salah satu biota laut yang ada di karang-karang. Wow, besar! Kalau tempatnya sesuai itu dapat ikannya tuh gampang banget. Oke, jadi di sekitar saya udah banyak katabuan yang berterbangan. Ini jenisnya sangat ganas, jadi saya harus hati-hati sekali.